Oke, halo teman-teman. Kita lanjut lagi ke part berikutnya. Di tahapan ini kita akan mulai ngekompos nih teman-teman. Jadi ada beberapa shoot di sini, sudah ada 6 shoot ditambah satu shoot, yaitu shoot ketujuh untuk nge-reverse adegan. Jadi seperti yang saya jelaskan di part sebelumnya, jadi untuk adegan terakhir yaitu adegan nge-reverse lah gitu, nge-reset adegan dari awal lagi. Jadi sifatnya lebih ke paradoks atau looping. Oke, di sini kita mulai dari 6 shoot dulu. Shoot pertama, shoot 1 ini kita akan klik kanan pada layarnya. Terus kita masuk ke tahapan yang dimana ini harus kita precom. Kenapa harus di precom? Kita atur aja di sini. Tetap ya, precom kita namain shoot 1 aja sama. Move A, oke. Nanti akan jadi kayak gini, berubah teman-teman, berbeda sama yang lainnya ya. Jadi di sini akan berubah kalau kita klik 2 kali, akan masuk ke lembar atau layar compositing baru. Nah, jadi kita akan ngekompos di sini teman-teman. Jadi nggak semua numpuk di sini ya. Jadi biar lebih rapi. Jadi nanti ada sekitar 7 shoot, berarti ada 7 compositing di sini. Oke, pertama yang kita lakukan, kita akan ngubah backgroundnya. Nah, ngubahnya gimana? Contoh di sini ada karakter terus background ini menyesuaikan dengan konsep teman-teman ya. Tapi di sini konsep saya di sini pakai adegan kota yang habis pasca perang ya. Oke, untuk bahannya teman-teman bisa cari di Freepik, download di Freepik. Mungkin misalnya teman-teman berlangganan bisa pakai Freepik. Kalau nggak ada, teman-teman bisa cari di Google atau di Pinterest. Dan usahakan formatnya PNG ya, jadi biar ada transparansinya gitu. Ya, kita kembali lagi ke After Effects-nya. Pertama kita lakukan adalah kita memisahkan karakternya ini. Cara memisahkannya di sini saya pakai roto brush. Jadi diklik 2 kali dulu di sini di layar shootnya ini, terus di roto brush. Dan untuk lebih detailnya kita aktifkan dulu di sini di bagian window, terus efek control ya. Jadi biar buka efek control di sini. Nah, tinggal kita seleksi aja kayak gini. Nanti akan muncul layarnya. Kalau untuk ngehapusnya gimana, tekan Alt tahan teman-teman, maka akan berubah jadi minus ya. Terus kita tambahkan aja, kita sesuaikan ke badannya. Jadi kita mulainya pas adegan udah munculnya ya, tekan Alt middle mouse untuk ngubah kayak gini. Oke, sudah dapat bagian atasnya. Kita mulai bagian ini. Nah, nanti akan bocor seperti ini teman-teman. Nah, ini kita tambahkan, terus kita minus saja. Nah, contohnya kayak gini. Oke, sudah. Pastikan kalau teman-teman menggunakan After Effects 2025 ke atas, ini sudah pakai generasi 3 ya, harusnya lebih detail. Terus kita mulai di tahapan ngeroto brushnya. Gimana cara mulainya teman-teman? Tinggal tekan spasi. Oke, di sini akan proses nih. Nah, akan ikutin. Nanti kita akan coba ngulang lagi dari awal. Ini akan ngulang lagi nih, menyesuaikan tuh. Jadi kita lihat lagi satu persatu, frame by frame. Caranya gimana? Tekan kontrol terus klik panah kanannya. Jadi kita lihat satu-satu nih. Kita harus cross check. Nah, mungkin teman-teman harus telaten di bagian ini ya. Jadi untuk shootnya ini sudah saya ubah ke 24 fps, jadi lebih memudahkan teman-teman karena sisa 24 frame atau 24 gambar dalam 1 detik ya. Oke, di sini ada sedikit minus. Ini bisa teman-teman kurangin aja, tekan Alt untuk nguranginnya. Oke, kita tambahkan lagi. Kita rapikan aja dikit-dikit teman-teman. Oke, mungkin cukup ya. Oke, mungkin kayak gini. Ini masih ada jempolnya kurang. Oke, kita coba mulai lagi di sini. Oke, sorry, ini kegeser ini. Oke, mungkin cukup. Kalau cukup kita balik lagi ke bagian ini, kita klik baliknya ke sini teman-teman,
compositing. Nah, kita perhatiin di sini. Ini udah kepisah belum? Oke, lumayan ya. Nah, mungkin yang agak kurang di bagian ini nih. Agak nge-glitch sedikit ya. Nah, klik 2 kali lagi, kita rapiin di sini. Oke, kita rapiin aja. Biar nggak terlalu nge-glitch teman-teman. Oke, lumayan ya. Terus semisal teman-teman pengen ngerapin banget di bagian rambutnya ini kan lumayan ya, ada apa ya, kalau kita balik ke compositing kan rambutnya bocor ya dan kurang rapi gitu. Nah, kalau pengen ngerapin itu bisa klik di sini di bagian tools roto brushnya, klik aja di sini ada panah bawahan. Nah, itu klik aja, nanti tekan ALTW juga bisa shortcutnya. Di sini ada namanya refine edge tool. Nah, ini untuk rambut teman-teman. Oke, maaf. Nah, kita mulai di bagian sini di rambutnya ini aja. Oke, sorry, ini ke pindah-pindah tadi ya. Ya, udah mulai kalkulasi ya. Oke, jadi cukup PR ya teman-teman untuk bagian refine edge fan ini. Oke, jadi catatannya kita harus mulai dari titik awal tadi ya. Jadi bisa kita ngerotobas di bagian ini, kita harus mulai dari situ, karena di luar dari itu ternyata nggak kedetek teman-teman. Oke, udah aman, kita balik ke compositing. Nah, ini udah dapetin hasil detailnya ya kan. Nah, ini bisa langsung dipakai nggak? Bisa aja langsung dipakai. Nanti sebelum kita pakai, ini kan masih preview nih, bisa dianggap udah layak ya. Kita play dulu semuanya, semoga harapannya udah layaknya. Nah, ini kalau kita play dia akan ulang-ulang terus tuh kayak gini. Berarti ada yang bocor kayak gini. Berarti harus kita cek lagi teman-teman, ada yang salah di mana gitu. Nah, contohnya di sini bagian rotobrush ini. Nah, kita balik lagi tampilannya ke sini, rotobrush kita minus. Nah, maka akan dikalkulasi ulang. Sama halnya di bagian ini nih, ini kan udah lewat ya. Nah, ini bisa di minimize, ditambahin aja bagian ini sama ini. Jadi akan, kalau kita spasi udah otomatis kalkulasi ulang ya. Nah, gitu. Tapi kita balik lagi, semoga udah clear semua ya. Oke, harusnya udah aman ya, udah bersih semua. Nah, kalau udah bersih kayak gini teman-teman, ini nggak bisa langsung digunakan ya, kita harus freeze dulu. Pilih freeze di sini. Jadi ngelock semua yang udah kita rotobrush tadi. Oke, kalau udah, ini udah kita play, udah aman ini. Nah, terus setting berikutnya yang perlu kita setting di bagian efek control ini kan masih kasar ya. Kayak teman-teman bisa ngatur di sini kayak feedernya nih untuk nge-smoothkan di bagian ujungnya ini ya, di bagian edge-nya ini. Itu bisa, tadi kan 5 ya. Nah, ini bisa teman-teman ubah-ubah aja, dicoba-coba aja. Kira-kira udah seru pernah teman-teman smoothnya di mana gitu. Terus di sini juga shift edge, kalau kita semakin minus dia agak ke dalam. Bisa ada putih-putihnya, mungkin kita saranin bikin minus ya, kayak gini. Tuh. Nah, sama halnya bisa ada kayak bocor-bocor gini nih. Tuh, ini kan agak gimana gitu kan. Nah, ini bisa teman-teman unfreeze lagi
terus bisa di rotobrush lagi kayak tadi tuh, ditambahin lagi. Terus kalau udah tinggal play dulu, kita pastiin dulu ada yang keliru nggak, bisa kayak gini nih, jarinya kan tembus ya. Nah itu bisa teman-teman play dulu, pastiin semuanya benar, ya akan kalkulasi ulang. Kalau udah pasti ya udah, kalau teman-teman udah pas baru di freeze lagi. Jadi sifat freeze sedang ngelock semuanya. Nah ini kita freeze langsung aja, karena kalau nggak di freeze nanti akan berat teman-teman. Setiap teman-teman playback kembali ya itu akan ngekalkulasi ulang gitu terus, jadi tambah berat setiap produksinya. Nah ini berlaku ke adegan-adegan lain juga ya, nanti ada beberapa shoot juga kita pakai ini. Oke, kira-kira seperti ini backgroundnya udah hilang. Oke, jangan lupa sering-sering di save ya teman-teman. Oke, shoot 1 udah ada. Terus di sini saya bikin folder baru untuk background. Terus di background ini saya Ctrl I aja, saya importkan aset background yang udah saya download tadi. Nah di sini baru kita compose teman-teman. Oke, pada adegan ini kan geraknya kameranya nih. Nah kita harus ngelakuin tracking teman-teman, karena kalau nggak kita tracking, misalnya nih di bagian ini kita scale nya, nah ini akan gerak nih nanti tuh, goyang-goyang kan orangnya. Oke, kita sesuaikan dulu, misalnya di bagian ini kita scale. Nah ini kan getar ya. Nah cara nge-tracking gimana? Ini kita kontrol dia aja, kita duplicate yang atas, terus rotobrushnya kita hapus, jadi masih ada gerakan asli kayak gini. Nah, ini kan masih ada goyangan dikit atau getaran dari kameranya. Nah kita masuk ke tracker teman-teman, terus kita masuk ke track kamera aja, maka otomatis akan di analyze. Oke, kita tunggu ya. Oke, maka akan ke tracking kayak gini. Nah ini kita pilih salah satu aja di sini sebagai patokannya, kita pakai solid aja nggak masalah, nanti akan nge-track kayak gini ya. Nah gini. Oke, yang layar ini kita hide aja beserta audionya nggak kita pakai. Terus solidnya juga kita hide aja, kita pakainya kameranya aja. Terus cara makainya gimana? Cara makainya gini teman-teman. Di bagian ini solidnya ini kan tadi di hide nya. Nah teman-teman bisa diubah dulu, ini kan 3D ya, ikonnya 3D, berarti otomatis gambarnya juga kita kasih icon 3D. Biar apa? Biar nanti di sini gambarnya kan masih 2D nih. Kalau teman-teman lihat parameternya cuma 2 ya, ini cuma sumbu X sama Y. Kalau kita klik ini maka ada parameter satu lagi, nah itu untuk sumbu Z nya. Nah terus di sini sudah ada position teman-teman. Nah positionnya kita ubah, kita Ctrl C dan Ctrl V. Oke, maka posisi yang ini gambar ini sama dengan yang solidnya tadi. Itu, maka gerakannya sama harusnya. Gitu. Nah semisal teman-teman pengen gunain ini bagian ini ya. Bagian ini kan udah ada backgroundnya, misalnya kan teman-teman pengen gunain ini misalnya, teman-teman bisa ngerotos juga, bisa ngerotos bagian ini, taruh ke bawah dulu, teman-teman rotos di bagian ini. Kita pakai berarti di bagian ini kan udah ada kameranya nih, kita duplicate lagi aja. Nah ini kita rename biar lebih mudah ya. Berarti ini karakter, terus di bagian ini adalah trackernya nih, kamera tracker, kita rename.
jadi biar manajemen filenya lebih bagus lagi gitu, lebih rapi. Nah ini kita hapus. Oke, ini masih ada, kita ubah di sini jadi background tuh. Sorry, keliru, kita rename, bukan kita precom ya, background. Nah di background ini akan kita rotobrush juga teman-teman. Yang kita rotobrush apa di bagian ininya. Nah orangnya ini mau masuk atau enggak nggak masalah ya, karena nanti di depannya. Oke, kita balik ke compositing. Nah trackernya ini kita hide aja teman-teman. Nah nanti jadinya kayak gini. Nah ini kalau teman-teman pengen pakai backgroundnya ya, jadi ini bisa nyesuaiin juga. Tapi ya itu ketika ini di rotos ya ada agak jelek lah gitu hasilnya. Ya ini silahkan kalau pengen pakai ini ya monggo, kalau enggak ya dihapus saja tuh. Atau misalnya memang mau tetap buat cadangan, teman-teman tinggal hide aja. Dari sisa teman-teman atur untuk bangunan ini. Misalnya di bangunan ini pengen pakai, bisa nih di bagian gedung ini ya, ini tinggal turunin aja teman-teman tuh, tinggal di scale aja, tekan S scale. Dan di sini sudah ada beberapa ya, kayak tadi kehapus, dibuka lagi, buka panahnya, project. Nah di sini juga ada beberapa. Nah di bagian ini bisa di scale juga. Terus pastikan ini ya dikasih 3D semua, posisinya diatur juga. Oke, anggap kita pakai 2 layerin dulu ya. Gimana caranya biar dua ini kan backgroundnya putih ya, gimana cara misahinnya biar putihnya hilang gitu. Kita masuk ke layer ini dulu, kita pilih, terus kita masuk ke bagian efek, terus kita atur di bagian mana ya, kita kasih color range kayaknya ya. Oke, kita tambah-tambahkan aja di sini. Oke, sorry, kita coba cara lain. Mana ya? Oke, kita coba cari di sini deh, efek dan preset. Kita cari namanya Colorama. Nah ini ada Colorama, kita pakai ini aja. Nah di sini teman-teman bisa kita atur nih outputnya, output cycle-nya kita ubah ke mana ya, kita bikin abu-abu dulu ya. Nih gray, kita bisa tambahkan dulu di sini putih. Oke, jadi kita atur di sini parameternya, jadi yang bagian hitamnya itu lebih pekat tuh kayak gitu. Nah ini bisa kita ubah juga warnanya, ini klik 2 kali, nah kita ubah ke hitam, jadi kita bikin pekat kayak gini tuh. Nah nanti di bagian mana ya, nah maskingnya ini
source-nya di sini, masking. Nah, di sini teman-teman. Ya, teman-teman silahkan di setting aja ya. Terutama di bagian ini di off kan aja nggak masalah. Nah, yang terpenting di bagian hitam putih itu dapat dulu. Tuh. Jadi kepisah gitu. Nah, semisal pisah kayak gini, kita duplicate. Ini kita hapus. Kita aktifkan dulu bagian ini fiturnya, extendnya. Nanti di bagian ini kita coba maskingnya, jadi kita matte gitu ke sini. Tuh. Sebaliknya. Sorry. Nah, semisal kayak gini, berarti kebalik teman-teman. Layar kebalik, kita ubah dari sini ke sini. Tuh kayak gitu. Kita dapatkan dulu, cari. Nah, kayak gini. Jadi fungsi dari yang awal tadi yang hitam putih itu untuk masking di bagian backgroundnya. Ya agak PR ya sebenarnya untuk ngubah kayak gini. Itu kalau langsung di After Effects. Nah, tapi kalau pengen lebih mudah lagi teman-teman, pisahkan dulu backgroundnya ya. Jadi misalnya ada objek yang dengan background itu coba dipisahkan dulu. Pastikan bahannya itu tanpa background gitu. Nah, caranya gimana? Ini tinggal teman-teman sekreatif teman-teman ya ngubahnya. Kayak kita langsung aja yang udah jadi. Oke, teman-teman bisa pakai Photoshop seperti ini. Ini kita hide aja untuk backgroundnya. Terus teman-teman bisa pakai remove background di sini. Kita coba ya pakai remove background. Nah, ini udah hilang lebih cepat ya. Dan di sini kita bisa layouting langsung teman-teman untuk backgroundnya. Jadi kalau mau lebih rapi ya bisa pakai Photoshop ya. Ya ini alternatif aja, karena kalau di After Effects mungkin secara teknikal, sorry salah. Kita masuk ke sini, kita drag and drop aja. Maaf. Oke, keempatnya kita drag and drop ke sini. Oke, 1 2 3 4. Oke, ini kita remove background dulu yang ini. Oke, sudah. Terus yang lain juga. Ini juga kita remove. Oke, sudah ya. Nah, ini teman-teman bisa tinggal ngatur aja layeringnya. Bisa di bagian gedung ini kita hide dulu deh satu-satu ya. Oke, gedung ini nih, gedung ini mungkin kita taruh agak ke belakang. Jadi tinggal kita turunin aja layarnya seperti ini. Terus di bagian ini juga, ini mungkin depan agak belakang sini ya, di antara keduanya ini. Sorry, keliru. Nah gitu. Oke, reruntuhan ini taruh agak depan aja, jadi biar ada kedalamannya. Mungkin sebelah sini. Terus satu lagi yang lumayan tinggi ini kita taruh sebelah sini, paling belakang juga. Nah gitu. Dan ini bisa teman-teman duplikat ya.
Alt geser aja untuk duplicate tuh. Terus taruh paling belakang, nah kayak gitu. Juga bisa ditambahin gitu, dan juga bisa untuk dikecilin mungkin teman-teman. Nah gitu, jadi untuk memperbanyak ya, dan biar bervariasi juga. Oke, diperkecil juga bisa. Dan ini bagian tumpukan ini juga bisa seperti ini, taruh belakangnya. Nah gitu, jadi lebih rame ya. Oke, mungkin gitu aja. Terus untuk depannya ini kita kosongin aja, nggak apa-apa. Terus kita save teman-teman, save, kita taruh mana, bentar ya, aset, kita kasih background di sini, background. Oke, mudahnya kalau kita pakai Photoshop teman-teman. Ini kita import aja di sini background. Kita masuk ke kasih compositing. Nah, di sini sudah ada compositing teman-teman. Jadi kepisah kayak gini, mudahnya. Nah, karena ini mau kita pakai ya untuk layering background. Nah, ini bisa kita seleksi semua di sini. Kita ambil sini ke shoot. Terus kita masukin ke teman-teman. Tuh, ini udah ketata kan. Nah, karena ini gerak, berarti kita aktifkan 3D-nya. Tuh, udah gerak kan. Nah, biar ada kedalaman, gimana caranya untuk ngasih kedalamannya? Kita bagi dua. Ini ada dua view. Nah, ini depan untuk kameranya, yang di ini kita ubah ke atas. Cara ubahnya gimana? Nih klik sini, ini diubah nih di bagian top. Nah, terus ini layering, ini kan urut ya. Semakin atas kan semakin di depan ya posisinya. Nah, ini kita ke depanin kayak gini teman-teman. Terus di bagian ini juga kita depan ini. Mungkin ini agak ke depan lagi. Tuh. Dan mungkin kalau kurang gede bisa teman-teman scale kayak gini. Terus posisinya ke atasin. Kayak gitu. Terus bagian belakangnya juga, yang bagian ini panorama ini kan lumayan gede ya. Ini kita gedein. Nah, kalau nggak kereta ini ketutup teman-teman, berarti di belakang yang lain. Berarti yang lain itu kita belakangin dulu. Yang ini kita belakangin, terus kita gedein seperti ini. Terus ini juga kita belakangin lagi. Jadi ada layernya gitu. Nah, ini juga kita belakangin. Ini belakangin juga. Nah, ini mulai kelihatan kan? Karena tadi ketutup teman-teman. Tuh, mulai ketutup kan? Tuh, kita belakangin terus. Nah, yang panorama ini agak ke depan. Ini apa ya? Oh, ini juga. Oke, ini bagian ini yang hapus saja deh. Nah, jadi ada urutannya teman-teman. Jadi lebih ada kedalaman gitu. Terus misal ukurannya kurang gede, ya udah teman-teman tinggal scale, terus naikin di sini. Ini juga bisa kita mundurin lagi nih, biar semakin jauh terus kedalamannya semakin kerasa gerakannya ya. Jadi dimensi itu kerasa gitu. Ini juga. Dan ini sesuai urutan ya teman-teman. Urutan di Photoshop tadi kan udah kita setting tuh urutannya. Jadi kita udah urutin gitu.
Nah gitu, ini udah ada kedalamannya nih. Jadi kalau kita gerakin, nah ini udah gerakan. Nah ini bisa kita minimize semua. Nah background ini kan nggak kita pakai ya, kita bisa hapus saja. Jadi sesuatu yang emang nggak diperluin bisa kita hapus. Nah semisal di bagian temboknya ini kan bisa kurang dalam ya, kurang dalam atau kurang maju, tinggal majuin aja teman-teman. Nah kayak gitu, bisa majuin aja terus tinggiin. Atau semisal teman-teman pengen make yang backgroundnya ini, misal pengen ya, atau misal pengen cari base-nya ya, base-nya ini tinggal teman-teman cari Google aja. Nah ini kan banyak ya. Nah teman-teman atur dulu filternya, size large, terus kita cari after war keywordnya. Nah ini kalau kita searching lagi biasanya kubah lagi nih. Nah kita cari yang mendekati atau ground after war gitu. Atau misalnya pengen kosongan ya udah ground aja, tinggal diatur toolsnya sama size-nya digedein. Nah kita cari yang mendekati kebutuhan kita ya, kita lihat lagi nih. Ya agak PR sih nyarinya ya. After war, background deh, background kita cari ngelart. Oke kita coba ambil yang mana ya, ini sih boleh sih, kita save dulu. Wah formatnya ini sih, kita coba drag and drop deh. Kita langsung drag aja ke sini, semoga bisa ya. Oke ini bisa, kita taruh paling bawah, scale. Nah kita ambil kayak gini. Nah semisal ini kurang cocok ya, ini kita bisa ambil langitnya juga teman-teman. Atau misalnya emang kurang cocok ya udah berarti yang lainnya ini kita bawahin semua biar ketutup. Nah kayak gitu. Dan tembok ini harus kita gedein lagi. Nah compositing tuh kayak gitu, jadi benar-benar harus kita benar-benar atur ya. Sorry, kita atur ke atas gini. Oke. Nah tinggal kita cari langitnya deh, sky. Tur large, kita atur langitnya yang agak ya kayak gini, agak warm gini ya, atau mungkin polosan gini nggak masalah sih. Kita drag and drop, kita masukin lagi ke sini. Oke kita taruh paling bawah, jangan lupa kita ubah ke sini 3D, dan otomatis langitnya yang paling banget belakang. Nah gitu. Nah semisal ini bocor, ini kan ada yang bocor nih bagian ini nih, bagian mana ya itu ya. Nah ini ditinggiin lagi teman-teman biar nggak kelihatan potongannya. Nah seperti itu.
Nah, biar kelihatan dimensinya, ini kan agak kasar ya gerakannya ya. Terus background juga agak kasar gitu. Nah, biar lebih memperdalam lagi di bagian belakangnya ini, kita kasih efek blur. Di sini kita kasih satu-satu nih di bagian belakang dulu. Kita kasih blurnya, sorry. Kita kasih Gaussian blur aja ya. Drag ke sini. Nah, ini kan jadi blur ya. Kita atur parameternya. Misalnya di sini kita atur 10 deh gitu. Kita copy paste aja. Sini juga 10. Sini juga 10. Nah, depan-depannya ini jangan 10 semua, berkurang karena jaraknya kan beda-beda ya. Kita coba kasih 7 atau 8 mungkin. Nah, di sini juga mana nih? Oke, ini juga. Itu yang mana ya? Oke, bener yang ini. Nah, ini kan udah nih. Nah, di bagian ini kan lumayan dekat gitu. Nah, kita kurangin, bisa di sini 4 gitu. Terus temboknya ini juga bisa kita kasih 4, bisa di sini 2 gitu atau 3 misalnya. Nah, itu ada kedalamannya. Nah, terus di bagian panorama ini kan misalnya masih kurang, ya teman-teman bisa atur gitu. Nah, langitnya juga teman-teman, langitnya juga jangan lupa. Nah, lumayan kan. Terus berikutnya yang bisa kita berikan, kita bisa ngasih efek dust. Kita cari di YouTube aja. Nah, gini. Tapi yang slow motion. Mana ya? Ini nggak masalah sih. Oke, ini agak resolusi agak kurang ya, tapi nggak masalah. Cek prompt. Oke, unduh. Oke, sudah. Di sini kita save dulu, pindahin ke folder kita. Oke, terus kita masuk ke After Effects. Nah, ini kita scale aja. Terus kita atur timingnya. Salah. Kita hilangin audionya. Oke, kita atur pas bagian udah ada. Nah, kayak gini. Nah, bagian ini teman-teman, modenya ini kita ubah. Yang awal normal, kita pilih overlay. Keliru. Kita pilih add. Nah, gini. Jadi ada semok-semoknya ini. Jadi biar ikut nge-track juga, 3D-nya diaktifin. Nah, tinggal kita atur layarnya, kita scale juga lagi itu. Terus kita atur mau di layar yang mana nih. Ini kan udah 3D ya, mau di depannya atau belakang gitu. Kalau belakang ya kita agak belakangin kayak gini. Nah, ini kan ada beberapa layar ya, kita atur agak belakang. Terus di belakang karakter juga, dan ini jangan lupa di scale tuh. Nah, ini kita tinggal kita atur nih mau di hadapan mana, posisi mana. Misalnya di belakang tembok, berarti kita atur di belakang tembok gitu tuh. Nah, misal mau double juga bisa, kita
kontrol dia aja depan karakter misalnya, tapi ini digeser jadi timingnya beda tuh. Nah jadi ada efek kedalamannya gitu. Kayak lumayan tuh kan. Nah kemudian jangan lupa sering-sering dikontrol save ya. Nah ini kan udah lumayan nih, udah lumayan kerasa lah gitu. Nah berikutnya teman-teman bisa nyari lagi lighting, bisa kayak di sini cari optical flare namanya. Nah jangan lupa juga kita atur large, kita atur kita ubah deh optical flare sun large. Kita coba kasih di sini mana ya, bagian ini deh, atau yang ngedirect ini boleh, tapi kita kasih yang ini aja. Kita save dulu, drag and drop ke After Effects-nya. Nah ini posisi yang paling atas, kita kasih 3D juga biar ngikut scale, modenya kita ubah add. Nah ini kita taruh di pojok sini teman-teman, pojok sini tuh ya, biar ada bias cahayanya. Nah semisal teman-teman ada bawaan efek ya, di sini sebenarnya ada flare juga sih. Nah ini udah ada lens flare sebenarnya, coba kita pakai lens flare bawaan ya. Oke, sorry, dan itu harus ini sih harus kita kasih dulu new, coba adjustment layar ya, kita kasih lens flare di sini. Nah gitu, dan ini bisa kita atur ya, ada beberapa lens flare gitu. Nah bisa di bagian ini kita kasih lens flare bawaan aja kayak gini. Terus di sini juga bisa atur brightness-nya, posisi juga bisa. Kalau posisinya bisa dua ya, bisa di sini atau langsung di sini. Nah ini blendingnya ya, jadi bisa kita atur blendingnya mau seberapa. Tuh, ini udah lumayan kan nih. Oke, semisal ini nggak kepake lagi teman-teman, diubah aja jadi satu view, jadi biar nggak ganggu. Udah ada kedalamannya. Kemudian biar lebih ini harus tahu ya teman-teman ini bagian apa aja. Nah kalau kita balik ke Final Compose, ini udah jadi satu nih Final Compose. Nah ini nanti yang adegan ini ya, jadi harus kita tracking juga. Nah adegan ini sama nih di bagian ini, 1, 2, 3 harus sampai backgroundnya sama, jadi sama-sama kita rotos juga. Teman-teman bisa ngulangin cara rotosnya, terus tracking juga, ini juga di tracking. Nah ini lebih ke ada adegan waktu serangan. Nah terus kalau pengen lebih detail lagi, teman-teman bisa tambahkan di adegan ini tuh, klik kanan, adjustment layar lagi. Ini kan flare ya. Nah teman-teman bisa rename, jadi biasakan di rename ya, flare. Nah ini juga kita bisa ngasih color grading. Cari aja color grading, misalnya di sini nggak ada, berarti kita pakai lumetri. Nah lumetri color ini kenapa harus di adjustment layar, jadi biar ngikut semua teman-teman. Bisa kayak gini nih, misal mau di auto nanti akan kalkulasi semua kayak gitu. Nanti tinggal kita cari white balance, klik bagian putihnya, jadi kita tinggal cari bagian putihnya. Nah kayak gini.
tinggal ngatur kreatifnya, looksnya mau ke arah mana gitu, atau temperaturnya mau diatur mana. Misal kita agak hangat ya, warm, nah berarti diatur di arah warm seperti itu. Nah ini kan mulai kerasa kan perbedaannya tuh. Nah terus terakhir layar ini terakhir ya, semisal emang mau ditambahin kayak biasanya ada setting kayak gini nih, kita kasih bar, jadi kita kasih solid aja nih, kasih black bar biasanya, terus warna hitam pekat, dan ini tinggal kita masking kayak gini, kita atur kayak gini. Nah biar ada gate-nya teman-teman bisa aktifkan di bagian ini, terus ini bisa di invert. Nah ini untuk namain black bar-nya, dan gate-nya apa, gate-nya ini teman-teman bisa dipaskan sesuai garisnya. Nah jadi lumayan lebih ini kan, lebih detail gitu. Oke, contohnya kayak gitu. Aslinya kayak gimana? Aslinya kayak gini teman-teman, before-nya, after-nya tuh, beda kan. Nah cara teman-teman kompos ya, kembali lagi ke bahannya sebenarnya. Jadi bahan-bahan ini kan belum rapi nih kalau teman-teman perhatikan, jadi masih ada putih-putihnya gitu. Jadi usahakan kalau cari bahan di sini, misalnya kayak building after war misalnya. Nah teman-teman atur seleksi sini, tool size large itu pertama. Kedua di bagian colornya atur transparan. Nah nanti ke filter kayak gini nih, ini udah transparan nih pasti, dan cari yang nggak ada watermarknya ya. Ini kan ada watermarknya nih ya, beberapa ada yang watermark, ada yang nggak. Bisa kayak gini nih, ini nggak ada watermark kan. Nah teman-teman bisa langsung pakai ini, di save dulu. Oh ini ada watermark teman-teman, sorry. Nah ini dicari lagi yang nggak ada watermarknya, pastikan biasanya ada kok yang nggak ada watermarknya. Nah ini masih ada, jadi tinggal dicari yang nggak ada watermarknya. Ya harus telaten ya, atau cari di platform lain bisa aja ada gitu, seperti itu. Jadi silahkan dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya sama, ini juga ada apa ya, hologram. Jadi seperti dijelaskan di part sebelumnya, ini juga nanti muncul monster. Nah caranya sama, kita kompos juga, nanti ada background di sini, terus ditambah monsternya. Dan adegan ini 1, 2, 3 itu sama ya, dan ini juga 1, 2 sama, seperti itu. Oke kita lanjut lagi ke part berikutnya.